Selamat siang, kita jumpa lagi dalam pelajaran geografi. Hari ini kita belajar tentang morfologi laut, mulai dari daerah pantai sampai ke palung laut. Ya, apa itu pantai? Pantai itu adalah wilayah antara daratan dengan laut, pertemuan daratan dengan laut. Maka ada yang disebut dengan garis pantai. Ya, kalau kamu lihat di dalam gambar ini, kalau ini daratannya, ya, ini lautannya. Jadi ini pertemuan antara darat dengan lautnya. Kalau menggambarkan permukaan laut itu sering disebut dengan 0 meter, ya, ini. Indonesia memiliki garis pantai yang panjang di dunia, sekitar 81.000 kilometer. Dan nyatakan sekitar 25% dari garis pantai dunia. Wow, itu lumayan lah, karena memang Indonesia itu adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Dan pantai-pantai di Indonesia itu sangat indah, ya. Banyak sumber daya yang ada di dalamnya. Nih, yang pertama ini kita lihat Pantai Tanjung Tinggi. Anda tahu Pantai Tanjung Tinggi ini berada di Pulau Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Pantai di sini ya yang terdapat banyak batu-batuan granit, baik dari yang kecil sampai yang besar, ditambah lagi pasir putihnya, ditambah lagi airnya yang jernih. Jadi wow, sangat hebat, sangat indah. Bahkan pernah di lokasi ini dijadikan sebagai daerah syuting untuk film Laskar Pelangi. Wow, indah sekali. Ibu juga kepingin pergi loh ke sana, ya. Yang kedua ini, wah, ini Pantai Raja Ampat, dan ini paling sudah sangat terkenal. Sering kali dinyatakan surga bagi petualangan laut di dunia. Kenapa? Karena daerah Raja Ampat itu sangat jernih, ya, pantainya pasir jernih, banyak di daerahnya tumbuhan karang yang indah, airnya yang indah, wah, sangat menyenangkan. Dia berada di Papua Barat. Yang berikutnya itu ada Pantai Parangtritis. Pantai Parangtritis ini di Yogyakarta, ya, dan boleh dinyatakan ini pantai yang panjang di daerah Pulau Jawa yang banyak pasirnya dan paling terkenal dengan adanya mitos Nyi Roro Kidul di sana. Memang di wilayah pantai timur, di bagian pantai selatan itu banyak kapur, batuan kapur, ya, yang bisa sebagai tempat resapan-resapan air yang unik di dalamnya. Yang berikut ini lebih unik lagi, yaitu Pantai Pink. Kenapa Pantai Pink? Karena memang berwarna pink. Dia berwarna pink, yaitu perpaduan antara pasir putih, pasir warna putih dengan tumbuhan karang yang berwarna merah, lalu dicampur atau berpadu dengan air yang jernih, maka muncullah yang namanya Pantai Pink yang ada di Nusa Tenggara Timur. Dan yang ini lagi, wow, ini Pantai Sulamadaha. Pantai ini berada di Pulau Ternate, Maluku Utara. Wilayah laut ini yang sangat jernih dan bening, bukan hanya jernih, bening seperti kaca, sehingga apa yang ada di daerah dasar lautnya bisa nampak. Wah, begitu kan, begitu indahnya pantai-pantai Indonesia, dan sangat banyak lagi, ya, bisa kita lihat. Lalu sekarang, apakah sama pantai dengan pesisir? Kalau tadi pantai, perpaduan antara daratan dengan lautan, lalu yang sekarang pesisir, itu adalah daerah wilayah antara pasang naik dengan pasang surut. Jadi daratan mengalami adanya resapan-resapan intrusi air laut, mengalami adanya pasang, sedangkan ke lautnya ada sedimen. Jadi antara daratan dengan laut yang mengalami pengaruh, baik laut terasa di daratan dan darat ada terasa di lautan, inilah wilayah namanya pesisir, ya, pesisir. Dan kalau di pembagian laut, kedalaman laut ini dikenal dengan zona litoral. Zona litoral itu tidak sama setiap daerah, itu akan berbeda-beda, ya, tergantung wilayahnya.
Untuk pembagian laut mulai dari permukaan sampai ke dasarnya ke palung laut, kita lihat video yang dibuat oleh temanmu Jovana kelas 10 IPS 1. Mari kita. Hai, apa kabar teman-teman? Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pembagian zona laut berdasarkan kedalamannya. Laut memiliki topografi yang beragam, sehingga ada laut yang dalam, sangat dalam, dan dangkal. Perbedaan ini menyebabkan laut dibagi menjadi beberapa zona dengan karakteristiknya masing-masing. Jenis laut berdasarkan kedalaman yang pertama yaitu zona litoral yang merupakan zona pasang surut air laut, di mana pada saat pasang daerah ini akan menjadi perairan, sedangkan pada saat surut daerah ini akan menjadi daratan. Zona ini juga sering disebut sebagai pesisir pantai dan terdapat pecahan batu karang. Zona ini juga merupakan tempat habitat dan berkembang biaknya beragam hewan dan tumbuhan seperti kepiting, binatang laut, dan lain sebagainya. Zona kedua yaitu zona Neriti atau sering disebut sebagai laut dangkal dengan kedalaman 0 hingga 200 meter dengan ciri-ciri cahaya matahari dapat menembus hingga ke dasar laut sehingga terdapat banyak vegetasi laut terutama terumbu karang sebagai tempat tinggal berbagai jenis ikan. Adanya habitat plankton sebagai sumber makanan ikan. Zona ini juga merupakan zona dengan variasi makhluk hidup terbanyak. Hal tersebut disebabkan karena perairannya yang banyak mengandung oksigen, banyaknya plankton sebagai sumber makanan, dan banyak menerima penyinaran matahari. Selanjutnya, zona ketiga yaitu zona batial atau zona laut dalam dengan kedalaman 200 hingga 2000 meter. Zona ini memiliki ciri-ciri cahaya matahari tidak dapat tembus hingga ke dasar laut sehingga variasi hewan dan makhluk hidup lebih sedikit dibandingkan zona di atasnya. Tetapi hewan pada zona ini memiliki ukuran tubuh yang jauh lebih besar dibandingkan zona di atasnya. Zona ini juga merupakan tempat eksplorasi gas alam dan minyak bumi. Selanjutnya ada zona abisal dengan kedalaman 2000 hingga 6000 meter. Zona ini memiliki ciri-ciri gelap total tanpa adanya cahaya karena tidak ada cahaya matahari lagi. Zona ini memiliki tekanan udara yang tinggi dan suhu yang rendah serta kadar oksigen yang tipis sehingga tidak ada vegetasi yang dapat tumbuh. Jenis makhluk hidup yang dapat ditemui di zona ini juga sangat sedikit. Salah satunya adalah ikan anglerfish yang mampu mengeluarkan cahaya sebagai alat untuk menarik perhatian mangsanya. Zona yang terakhir adalah palung yang memiliki kedalaman lebih dari 6000 meter. Palung merupakan jurang sempit yang berada di dasar laut. Palung merupakan salah satu morfologi laut yang terbentuk karena gerakan subduksi lempeng. Palung memiliki tekanan udara yang sangat tinggi. Salah satu contoh palung adalah Palung Mariana yang terdapat di Filipina. Palung Mariana merupakan palung terdalam di dunia yang memiliki kedalaman 10.911 meter. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Dari pembagian zona-zona laut tersebut dari litoral, neritis, batial, abisal, palung, apakah itu ada di Indonesia? Semuanya ada di Indonesia. Kalau tadi zona litoral, tentu semua pesisir, setiap pulau itu tentu ada daerah batas pasang naik dengan surutnya. Maka itulah wilayah litoralnya setiap daerah yang kedalamannya tidak sama. Sedangkan yang zona neritis di Indonesia itu ada, yaitu wilayah dangkalan Sunda di Indonesia Barat dan wilayah dangkalan Sahul di Indonesia Timur. Sedangkan yang zona batial dan abisal itu ada di wilayah Indonesia, karena Indonesia juga punya laut dalam, yaitu seperti Laut Banda, Laut Flores atau Laut Teluk yang ada di wilayah Indonesia Tengah. Makanya itu kan namanya wilayah Laut Tengah Australasiatis di tengah Indonesia, ya, sudah berupa laut dalam. Dan yang palung di Indonesia itu ada, yaitu ada palung Jawa yang ada di selatan Pulau Jawa.
Jadi itulah anak-anakku wilayah relief dasar laut kita. Dengan kita belajar tentang laut yang ada di Indonesia yang sangat luas itu, kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia. Potensi perairan kita yang sangat luas dan indah itu dengan potensi yang begitu banyak. Maka cintailah negara ini, peliharalah negara ini. Kalau bukan Anda dan saya, siapa lagi yang bisa tetap memelihara negara kita ini? Oke, tetap semangat. Sampai jumpa, kita sudah siap belajar hari ini. Sampai jumpa, tetap semangat, tetap berdoa. Berdoa kepada bangsa dan negara, berdoa kepada tim kesehatan kita, berdoa untuk kita, agar kita cepat-cepat kita bertemu di sekolah. Sampai jumpa, bye-bye.